so much, motherfucker. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita tua yang hidup di hutan. Wanita itu selalu mengerjakan pekerjaannya sendiri. Akan tetapi semakin lama wanita tersebut merasa kesepian, karena kesepian wanita tua tersebut pergi untuk meminta bantuan kepada Buto Ijo. Buto Ijo ialah raksasa yang tinggal di sebuah goa. Buto Ijo terkenal karena ia selalu mengabulkan permintaan. Akan tetapi tentu saja tidak cuma hal itu juga berlaku kepada wanita tua tersebut. Dengan permintaan wanita tua tersebut, Buto Ijo berkata, Aku akan berikan anak itu. Akan tetapi ketika umur anak itu sudah 6 tahun berikan kepadaku, agar aku bisa menyantapnya. Tidak berpikir lama wanita tua itu pun menyetujuinya. Kemudian Buto Ijo memberikan biji mentimun untuk ditanam di ladangnya. Dalam beberapa hari mentimun itu tumbuh dan ada salah satu mentimun yang memiliki ukuran besar dan memancarkan cahaya keemasan. Dengan cepat wanita tua itu mengambilnya. Wanita tua itu membawa mentimun ke dalam rumahnya. Dan dengan berhati-hati membukanya. Nampak seorang bayi perempuan yang cantik ada di dalam mentimun. Wanita tua tersebut menamai bayi itu ialah Timun Mas. Setelah beberapa tahun kemudian, Timun Mas tumbuh dan berusia hampir menginjak 6 tahun. Wanita tersebut pergi ke bukit untuk meminta bantuan kepada sang petapa sakti. Setelah mendengar cerita dari wanita tua tersebut, sang petapa memberikan wanita tersebut 4 kantam kecil. Berikan ini kepada anakmu Timun Mas. Ini akan membantunya melawan Buto Ijo. Terima kasih petapa sudah membantu saya. Kini, tibalah saatnya Buto Ijo meminta perjanjian mereka. Buto Ijo datang dan berkata, Di mana santapanku? Dengan cepat wanita tersebut memberikan 4 buah kantong kecil itu kepada Timun Mas. Bawalah 4 kantong ini, kantong inilah yang akan membantu Muna. Setelah itu, mereka bergegas keluar dari rumah, dan rumah mereka dihancurkan oleh Buto Ijo. Melihat ibunya yang dalam bahaya, Timun Mas berkata, Hai, aku di sini, kejarlah aku. Dengan cepat Timun Mas berlari, akan tetapi Buto Ijo bisa dapat mengejarnya. Ketika saat Buto Ijo mendekati Timun Mas melempar kantong yang pertama, yang isinya biji timun. Dengan cepat tumbuh tanaman timun yang menghalangi jalan Buto Ijo. Akan tetapi Buto Ijo masih bisa melepaskan dirinya. Timun Mas melihat itu, ia berlari dengan kencang. Dan dengan cepat, Buto Ijo bisa mendekati Timun Mas. Dengan bergegas melempar kantong yang kedua, yang isinya jarum. Dengan cepat jarum tersebut tumbuh menjadi tumbuhan bambu yang mengenai Buto Ijo dan melukainya. Akan tetapi Buto Ijo masih tetap bisa melepaskan dirinya. Setelah lelah berlari, Timun Mas sampailah di sebuah sungai. Tidak berpikir lama, Timun Mas melewati sungai tersebut dengan mudah dan dengan cepat. Buto Ijo sampai di seberang sungai. Setelah Buto Ijo sampai di setengah sungai, Timun Mas melempar kantong ketiganya yang berisikan garam. Garam tersebut membuat air sungai menjadi ombak dan Buto Ijo terbawa arus ombak. Buto Ijo sangat marah akan dipermaikan oleh seorang anak kecil. Timun Mas berlari sampai di bukit dan tidak berpikir lama untuk menaiki tebing-tebing. Timun Mas berpikir Buto Ijo tidak bisa menaiki tebing tersebut. Akan tetapi Timun Mas salah. Buto Ijo masih bisa menaiki tebing tersebut. Dan sampailah di dekat Timun Mas, dengan gembira Buto Ijo tertawa. Dengan cepat Timun Mas melempar kantong terakhirnya. Akan tetapi Timun Mas terlalu jauh melemparnya sampai kantong tersebut jatuh di bawah. Kantong tersebut ternyata berisi cabai yang menjadikannya lautan api. Buto Ijo tidak menyadarinya dan terus-menerus tertawa kegembiraan sampai akhirnya Buto Ijo tidak menyadari bahwa ia di tepi tebing dan terjatuh tenggelam di lautan lahar panas tersebut. Setelah itu, Timun Mas bergegas kembali ke rumah. Ibu, aku kembali, aku sudah mengalahkan Buto Ijo. Anak ibu, baguslah kalau begitu, akan tetapi kamu tidak kenapa-napa kan? Iya ibu, aku baik-baik saja. Setelah itu, Timun Mas melihat rumahnya yang sudah rusak. Mereka berdua akhirnya pergi dari hutan tersebut dan melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik lagi.